sakit itu nikmat enggak? Nikmat banget. Ya. Sakit itu nikmat. Sakit itu sebenarnya bukan kita kebal pukulan. Mungkin lihat video, waduh kok kelihatannya kebal ya. Tetap sakit, tapi yang betul itu istilahnya kita meredam. Kalau di Kyokushin kan kita nggak boleh pukul kepala. Oh, nggak boleh. Nah, tapi tendang boleh. Oh lah ya sama. Kamu saya nggak pukul tapi tak tendang. Iya. Apalagi kalau sakitnya di sini. Wah, itu. Jadi cara melatih mental ya harus gabung jadi muridnya sensei aja. Oh. Daftar. Lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Maaf daripada meminta izin. Oke. Di awal-awal sehingga bisa tahu, oh ini akan menjadi bagian dari hidupku itu tahun keberapa? Oke. Saya itu, wah ini pertanyaannya cukup sulit ini. Oh tenang jadi aja. bagian dari hidup ini akan menjadi tambah sulit. Saya terus terang baru merasakan Kyokushin ini adalah bagian dari hidup saya itu di tahun 2017. 3 tahun yang lalu, oke. Ya. Jadi ketika sudah awal-awal saya dapat sabuk hitam itu pertama 2016. Ujiannya 2015 akhir tahun, saya baru dapat sabuk itu 2016. Itu sabuk hitam pertama. Setelah dari sabuk hitam itu pasti nanti jalan pikir seorang Kyokushin, praktisi Kyokushin, entah dia fighter atau guru, itu pasti berubah nih, berbeda. Dengan ketika kita masih menjajaki dari sabuk putih ke coklat. Makanya Master Oyama itu kalau ada quotes-nya yang terkenal di buku di mana-mana itu ada, jalan seni bela diri dimulai dengan 1000 hari latihan dan baru dimulai disempurnakan dengan 10.000 hari latihan. Jadi 33 tahun, Rek. Nah, tulang ini kan nggak semakin kuat 33 tahun. Betul. Yang dimaksudkan itu begini kok. Jadi yang dimaksudkan Master Oyama, kita dari 1000 hari latihan. Loh, iya benar toh. 1000 hari 3 tahun, 10.000 ya 30 tahun, 33. Betul. Sanien. Oh my God. Tapi ini saya bisa jawab ini. Oke. Gini, jadi 1000 hari latihan yang pertama, kenapa cuma 1000 hari? 1000 hari itu kalau kita konvertkan ke tingkatan sabuk, itu dari sabuk putih ke coklat strip, Q10 ke Q1 istilahnya. Baru setelah itu, setelah lulus 1000 hari, baru ke Dan 1. Nah, dulu orang-orang itu salah pikir, kalau sudah dari putih ke coklat, dari putih ke sabuk hitam, ke Dan 1, itu ibaratkan sarjana. Sudah, lulus, selesai, terus dia stop. Ini salah. Oh, final destination depannya. Waduh, aku sudah ini nih dapat sabuk hitam nih, lulus selesai. Sebenarnya salah. Padahal saya loh sabuknya juga hitam. Berarti kalau sudah sabuk hitam berarti sekarang baru mulai. Baru mulai karena belum dan. Betul. Maka mengundang sensei supaya bisa dan diikutkan kemana-mana. Dan diikutkan kemana-mana. Oke. Menarik ini. Banyak orang yang berpikir, oh gini ya, mungkin itu final destination saya, itu tujuan saya ngambil dan atau black belt ini atau sabuk hitam sudah selesai. Ya, banyak sekali yang seperti itu memang. Apakah salah persepsi atau karena? Oke, kalau karena memang sudah tidak bisa dijelaskan karena sudah menjadi keputusan hidupnya. Ya, jadi kan memang kembali lagi ke keputusan hidup seorang masing-masing. Memang ada orang yang memang saya mau belajar, paling enggak saya ini sudah bisa belajar selama kurang lebih kalau kita konvertkan ya 3,5 sampai 4 tahun lah ya. Dapat akhirnya dia lulus. Selesai. Tapi biasanya normalnya kalau orang itu tidak berpikiran seperti itu, dia akan menyadari titik ketika baru memulai hitam dan ini sudah berbeda dengan ketika dia berwarna sabuknya, putih sampai ke coklat tadi. Bedanya di mana? Sudah mulai mengurangi pertandingan mungkin, fokus ke membuka dojo. Nah, ini sudah beda.
pola pikirnya. Membuka dojo itu harus ada kriterianya, dan 1 dan 2 atau siapapun boleh buka. Oke, sebenarnya siapapun boleh saja selama memang mumpuni dan capable ya. Jadi memang dia orangnya menguasai materi, terus bisa menguji, harusnya bisa. Cuman kadang memang normalnya orang itu baru siap itu kalau sudah kurang lebih 4 tahun latihan. Dia sudah menguasai cukup materi sampai ke sapu hitam Paling dan tidak itu sabuk. berarti dan 1 ya, 4 tahun itu ya. Betul. Baru dia siap. Nggak ada percepatan. Nah, karena mungkin latihannya 1 hari 3 jam gitu, 4 jam. Every single day. Ya, kalau percepatan ini Instan paket. tergantung masing-masing organisasi Kyokushin punya kebijakan sendiri-sendiri. Ada organisasi yang mungkin karena dia orang katakanlah cukup berpengaruh, public figure misalkan, itu bisa dinaikkan tingkatannya lebih cepat. Biasanya, Karena dia kemampuan atau karena dia bisa dianggap menjadi ambasador daripada Kyokushin. yes. Jadi di Kyokushin dari zaman Master Oyama sendiri sudah menerapkan seperti ini kok. Dia memang mungkin orangnya sudah mulai start sabuk putih dari usia mungkin kepala 5 mungkin ya. Sudah wah kok terlalu tua. Meskipun sebenarnya nggak ada sesuatu yang terlambat. 33 tahun umur 80. Tinggal ngawang. Gitu. Tapi karena dia memang public figure, terus mungkin dia punya jabatan lumayan tinggi, dia bisa kontribusi. Itu sebabnya nanti mungkin ada pertimbangan dari Dewan Guru secara khusus, coba diberikan tingkatan agak lebih cepat. Banyak sekali kalau zaman Master Oyama itu tokoh-tokoh yang malah langsung dikasih sabuk hitam. Karena ya sama dengan gelar doktoral itu Ya, bisa karena betul. akademisi atau karena satu penghargaan gitu ya. Betul, itu banyak sekali. Oke, kembali lagi jadi ketika sudah sensei ini sudah hitam dan masuk dan 1 memutuskan, oh ini sudah rasanya saya bisa menjadi bagian dari hidup itu ya. Ya, ketika saya 2017 itu, setahun setelah saya dapat sabuk hitam pertama. Oke, karena kenapa bisa menjadi bagian? Karena suka dipukulin, Oh enggak, ini suka sudah berbeda. memukul orang, atau karena mungkin melihat, sorry ya, Ya. wah ini bisa dijadikan satu karir, bisa menjadikan satu pundi-pundi untuk masa depan saya, begitu. Oke, kalau yang itu jelas kelihatannya tidak kalau yang itu. Karena jujur ini hanya terakhir murni ini ya? hobi ya. betul. Hobi, oke. Hobi. Cuma waktu itu saya mulai berpikiran menjadikan suatu gaya hidup saya, terus patokan juga, istilahnya mulai menyatu dengan saya. Itu karena ketika saya mengawali dengan membuka dojo, saya sudah nggak mikir lagi itu masih mau cari piala lagi, turun di pertandingan lagi, sudah nggak mikir itu lagi, sudah mikirnya bagaimana sekarang saya bisa membina warga-warga baru, jadi atlet-atlet baru, sehingga kita bisa regenerasi. Itu apa untuk bisa punya satu dojo itu? Butuh tempat. Saya punya tempat ya, bisa dong. Saya nggak punya pelatih, punya sensei. Saya cuma punya sabuk hitam, tapi mereknya Guess. Guess, maksudnya Guess, ayo merek apa gitu loh. Oh iya, kayak tebak maksudnya. Bisa punya tempat, apakah bisa apakah bisa, kira-kira bisa nggak ya? Terus stop ini. Oh bisa ini, masuk ini. Wah, kita bisa langsung kerjasama. Iya. Jadi yang pasti No, karena tujuannya sama. Saya itu suka melihat, I mean, you just like my brother. Umur 33 tahun, saya sudah 51 tahun loh. 51. Jadi ketika saya berbicara, sering saya itu melihat dari kacamata, ini hobi, yes, hobi bisa jadi duit enggak? Karena di Indonesia ini menurut saya ya, correct me kalau sudah keadaan berubah. Yeah. Tidak seperti luar negeri, kita mati-matian full time di olahraga. Itu menjanjikan masa depan yang jauh lebih baik dari kita di Indonesia. Tapi Indonesia saya lihat di zaman saya dulu pemain basket, saya tidak bisa melihat itu sebagai masa depan. Tetapi sekarang banyak orang yang sudah setiap tahun bisa dapat miliatan ya, dari pemain basket gitu loh. Yes. Tetapi kalau miliar itu tidak ada artinya karena miliar itu udah sampai 100.000 US dollar. Di luar negeri bisa itu gajinya cuma seminggu gitu loh. Betul. Jadi amin seperti itu. Ya. Sampai ke arah situ enggak ya? Kira-kira. You are 33 sekarang. Ya. Suka atau tidak suka, satu hari akan memiliki kekasih yang akan menikah. Terpikir enggak dengan apa yang dilakukan sekarang ini? Oke. Ya, jelas itu pasti terpikir, pasti itu.
Cuman memang saya sudah punya pikiran dengan warga-warga saya, juga dengan teman-teman kepengurusan, kita memang ke depannya mau meninggalkan apa yang masih berkutat gitu tadi. Olahraga di sini tidak ada cuannya lah istilahnya lah. Ini mau kita rubah supaya apa? Nanti ketika kita regenerasi bibit-bibit yang sekarang lagi dibentuk ini jangan sampai merasakan seperti saya atau senior-senior saya. Mereka bisa menjadikan ini satu pekerjaan seperti di luar negeri. Karena sorry, piala itu adalah satu pencapaian. Yes. Ya, tetapi Pak, piala itu kalau dibawa ke kantor Gada ya nggak ada harganya loh ya. Saya mengalami sendiri. Saya ini termasuk orang yang suka olahraga. Saya tinggal di luar negeri cukup lama dan saya berhasil mengumpulkan piala itu banyak dari olahraga bowling. Dan saya termasuk salah satu menjadi anggota American Bowling Congress ABC. Dan setiap minggu saya tinggalnya di Vancouver, harus ke Seattle ikut bertanding. Nah, ketika saya memutuskan pulang untuk Surabaya, akhirnya piala ini semua Mama Chang saya tanya, ini dibawa enggak? Dibawa untuk apa? Emang ya jangan achievement, nggak usah, kasihkan aja Salvation Army. Akhirnya kita kasihkan semua itu, satu tembok saya kasihkan semua. Nah, dari situlah oh iya ya, padahal saya itu menghabiskan berapa duit untuk bowling. Oh no. Ya kan, jadi saya mungkin kalau saya tinggal di Amerika, saya bisa hidup dengan bermain bowling. Tapi kalau di Indonesia sulit ya. Betul, pasti. Nah, maka itu saya senang dengan satu statement Sensei itu bagaimana, karena saya ini senang ketika ngobrol meskipun waktunya singkat bisa bermanfaat untuk siapapun yang melihat, termasuk siapa tahu memberikan satu pencerahan kepada Sensei juga dan bisa merubah masa depan tatanan Kyokushin di Indonesia ini, sehingga siapapun yang nantinya belajar dia bisa menghasilkan duit juga. Yes, prestasi dan duit. Betul. Itu yang ingin saya capai sekarang. Jadi programnya kira-kira apa yang harus dirubah supaya ya gini loh ya, suka atau tidak suka manusia itu kalah dengan umur. Umur kita tambah banyak, kekuatan tambah menurun. Setuju. Ya kan. Ya. Pengalaman tambah banyak, tapi dipukul sama orang kuat ya ngeblak juga kan pasti kan gitu loh ya. Betul. Ya, kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Betul kok. Saya aja mungkin sekarang dipukul sama murid saya itu sudah KO, mungkin nggak kuat dulu. Jadi memang usia emang kita tidak bisa ngelawan memang. Itu sebabnya saya berpikiran ini sudah bukan waktunya lagi fokus ke sebagai apa ya. Saya masih mau mencari jati diri lagi dalam jalur Kyokushin ini. Ingin mencari penghargaan ini. Saya rasa sudah pencapaian yang tertinggi itu sudah mengikuti kejuaraan dunia. Betul, itu ya. Saya rasa saya sudah dapat pencapaian itu. Sekarang bagaimana paling tidak saya sudah ada misi 5-10 tahun dari sekarang ini saya sudah punya membawahi banyak dojo. Yang jelas bukan dengan saya pelatihnya, tapi dari orang-orang warga-warga yang sekarang saya bibit ini. Dan nantinya kita bisa menghasilkan kejuaraan yang memang ada cuannya itu tadi. Iya, karena ya suka atau tidak suka, untuk kamu bisa kuat ini kan harus sehat dulu kan. Betul. Sehat itu kan nggak bisa makan sembarangan gitu terus bisa kuat gitu kan. Betul. Ya. Makanannya kan paling tidak kalau orang makan dagingnya itu 200 gram, kamu ya harus 450 gram mungkin ya sehari gitu kan baru bisa kuat loh. Yeah. Ini fakta kan ya Pak. Kalau saya melihat ini pantesan di Indonesia ini rada kurang karena atlet-atletnya ya dalam tanda kutip nutrisinya rada kurang gitu ya. Kurang diperhatikan sekali masalah nutrisi, betul. Ini pernah saya bahas juga dengan teman-teman di kepengurusan. Kedepannya memang kita tidak hanya mau misalkan nih ada pertandingan skala nasional. Yang selama ini saya lakukan 17 tahun ini, katakan, oh sekarang bulan September ada pertandingan nanti bulan Februari, ya sudah, berarti Desember mulai genjot latihan sampai muntah.
Nah ini salah, ini saya tidak mau lakukan lagi di generasi berikutnya. Nutrisi itu sudah saya pertimbangkan, harus tetap diberikan. Ini yang buat kita kalah dengan kejuaraan di kejuaraan dunia. Setiap kali Indonesia itu kirim, setiap 4 tahun sekali, itu tidak pernah ada yang menang. Coba waktu itu sangu Dragon Ball dari Madam Chang. Pasti menang. Gitu. Jadi memang nutrisi itu betul sekali, setuju. Itu sangat penting untuk menunjang. Siapa tahu nih sekarang ini kan bisa terlihat ya, kalau saya intinya itu suka terhadap komunitas apapun yang bisa membuat bangsa ini, generasi muda itu jadi lebih baik. Dan kalau sekarang di Madam Chang Manyari bisa punya bisa berlatih anak-anak kecil paling enggak ya discover Kyokushin gitu, discover ya fun dulu ya, awalnya kan harus fun dulu. Betul. Kemudian orang-orang yang jadul pikirannya seperti saya orang tua ini dikasih tahu, oh ini aman dengan cara yang benar. Karena anak saya itu kalau dulu itu olahraga saya saya sutir dulu, ini do don't, cannot. Ya, karena saya bukan orang besar dari olahragawan yang menghasilkan dari finansialnya dari olahraga. Karena dari kacamata seorang pebisnis, ya saya berusaha mendidik anak-anak saya itu dengan mindset seorang pebisnis lah. Saya selalu mindset ini semoga dengan pembicaraan ini bisa clear, bisa berubah. Saya ngomong, kalau kamu nih sekarang nih misalkan body contact, sebagai seorang pebisnis, olahraga itu berarti hobi. Dan hobi ini ternyata kamu patah tangan, patah kaki, atau ya kalau patah leher gitu loh ya kan. Ya, kan anak saya dulu tuh suka break dance. Bisa muter-muter itu si os itu. Kepalanya di bawah. Bisa bilang stop. Ya ini ya, maka itu kadang-kadang ya kasihan ya kan maka itu mungkin banyak orang tua di luar sana yang menjadi penghambat untuk kemajuan dari olahraga Kyokushin ini. Ya ayo kita ajak saya, ayo gimana ajarin saya, kebetulan saya punya tempat lah, hari ini kita kenal supaya bisa bermanfaat dan kita bisa membuat masa depan generasi muda ini lebih baik, bukan hanya bisa menyalurkan bakatnya tetapi secara mental menjadi seorang satria. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi sebelum saya ini jawab, untuk anak-anak saya lupa cerita. Kalau anak-anak tetap di bawah 16 tahun itu tetap pakai protektor, jangan khawatir. Oke ya, pakai protektor. Ini saya nggak paham ini. Jadi bukan wah full body contact, berarti anak-anak juga sama gitu, enggak. Pakai helm. Pakai helm juga, sama pakai pelindung tulang kering. Dadanya dikasih full sini. Oh, kalau dikasih gitu gimana bisa nahan pukulan? Oh kalau mau dipukul dilepas gitu ya? Enggak, kalau anak-anak kan memang jangan nggak boleh ya, dia belajar tekniknya dulu ya. Betul. Yang penting kalau saya lihat pertandingan skala anak-anak itu dilihat keberaniannya. Dia ketemu mungkin ternyata umurnya sama atau beda setahun tapi ternyata lebih besar karena genetiknya yang satu musuhnya lebih besar. Dilihat keberaniannya, tataknya. Memang pernah ada terlihat itu di dojonya kamu itu ada David lawan Goliat yang kecil lebih kendel. Ada. Dan yang gede dipukul geblak atau belum dipukul gitu. Ada. Murid saya sendiri kebetulan. Jadi memang ini tampilkan ya fotonya ya. Iya. Yang kecilnya maksudnya yang kecil tampilkan nanti. Ya, yang kecil itu yang perlu kita kenal ini. Betul. Berani dia. Jadi umur berapa? Sekarang kelas 1 SD. Dia belajar dari TK waktu itu. Waktu kelas 1 itu dia ketemu sama, cuma beda setahun sebenarnya. Satunya kelas 2. Tapi dia tidak kayak anak kelas 5, kelas 6. What? Jadi memang genetiknya sparingnya itu. Iya. Saya bingung, ini seumuran sebenarnya, tapi secara badan jadi memang bisa tinggi. Saya pernah tanya orang tuanya, memang yang besar ini memang satu angkatan paling besar dia, paling tinggi. Ya mau ndak mau karena ndak ada musuh yang seumuran ya harus berani. Nanti saya ngelihat keberaniannya dia. Ngelihat yang sekiranya seumuran tapi kok saya ndangak gini ya. Tapi ya berani. Memang di sini kita mengajarkan bukan hanya secara teknik, kamu harus bisa. Tapi sempat disparingkan. Ya,
langsung diseparingkan. Oh, gimana kalau dia lebih kecil kan jangkauan tangannya lebih kecil, Betul. kaki. Ya, Itu sudah maaf pasti, ya, ya. pegang aja enak kena. Enak kena kan ya. Memang di video itu ada saya selalu rekam di video. Dia barusan mau jemput karena berani yang kecil ini ya. Mau jemput gini mau datang. Si musuhnya itu cuma tinggal Stop. Do not enter. Mandek dia. Sudah mundur. Cuma dari sini kita sebagai guru kita jelaskan sebelum sparring atau kalau sudah terjadi kita berhentikan dulu, kita bilang ke yang besar, kamu sedikit ngalah. Karena kita kasih pengertian. Karena yang dilihat itu adalah semangat fighternya, bravery, keberaniannya itu ya. Betul. Mungkin kalau saya bayangkan sekarang ini secara dia tertawa, kalau dia di stop gitu, saya yang jadi anak kecilnya saya slide dari bawah sikat. Iya. Menarik ya olahraga ini ya. Kira-kira Indonesia ini saat sekarang ini sudah ada enggak atlet yang kelas dunia? Per hari ini September 2020. Kalau kemarin kan 2019 kamu nih dikirim mewakili Indonesia dunia. Tapi kan ini kan berarti akan 2023 kan harus ada petarung lagi. Betul kan? Sekali. Ya. Nah sekarang ini sudah ada kandidat nggak kira-kira? Atau masih ini Shinsei Eric? Ini yang saya pelajari ketika saya kemarin ke Jepang. Itu saya benar-benar dapat sesuatu yang selama ini saya nggak tahu ternyata. 17 tahun ini saya nggak tahu. Jadi ternyata di Jepang itu mereka kalau mau menghadirkan, istilahnya mengkader suatu seorang atau 2 orang kandidat yang dipersiapkan itu dari kecil sekali. Ya, mostly memang di luar negeri seperti itu ya. Mulai dari kecil-kecil 5-6 tahun sudah diajarin di untuk. Sini enggak. Itu dia bedanya. Berarti ini mungkin yang bisa kita lakukan di sini itu juga mulai sedini mungkin ya. Betul. Kamu umur berapa di sana ya? Di sana rata-rata umur 6 sudah mulai latihan. Kelas 1 SD. Iya. Rata-rata umur 6. Dan kalau saya lihat di seperti muridmu ini kan? Iya, betul. Tapi kan di Indonesia jarang sekali yang mau seumuran segitu sudah mau diikutkan sama orang tuanya. Berarti dengan adanya survival talk ini bisa disampaikan nanti kan. Iya, gitu. Kalau saya setelah ngobrol ini nih, oh iya ya saya ya supaya masa depannya semua ini menjadi bagian dari survival talk ini bisa bermanfaat begitu ya. Betul. Jadi yang bikin kita kalah itu bukan hanya karena nutrisi, tapi karena memang persiapannya kurang panjang. Betul. Ya. Saya sekarang persiapan jujur aja kemarin minim sekali persiapan saya sendiri pribadi. Makanya sampai cedera. Cedera apanya? Dislokasi ankle kiri ketika nendang. Jadi saya ketendang, tendangannya nggak telak memang, cuman ke sini. Jadi nggak sampai ke sini, saya bilang tadi itu, cuman ke sini. Tapi kaki saya salah geser tumpuannya. Jadi dia inversion ankle sprain seperti ini. Jadi kamu yang ditendang? Ya, saya yang tendang. Kamu nahan? Betul. Terus geser kaki yang kiri itu seperti ini, geser ini. Langsung? Enggak, jadi karena nggak black out kan, karena cuma kaget aja, saya jatuh tapi saya nggak sampai tutup mata gini. Nah, langsung kamu nggak bisa bertarung waktu itu ya? Nggak bisa. Begitu saya mau berdiri, langsung jatuh lagi. Terus saya lihat sudah atau patah? Dislocated untungnya, patah nggak siap patah. Gitu lah, wasitnya orang Jepang tuh bingung, dikira saya kenapa ngeliat ke muka, saya bilang no, I'm okay, ayo tunjuk gini. Itu mata kakinya sudah keluar. Oh no. Tapi oke lah. Nah, kalau di Indonesia itu kan rasanya gampang tinggal gitu loh. Iya. Sama, di sana saya juga digitukan langsung. Iya. Begitu dikelek tapi tidak bisa sempurna. Tidak bisa kembali sempurna. Tetap mata kaki kiri saya lebih menonjol sedikit daripada yang kanan. Terus di bandit, dikasih sanggaan L gitu. Ya, supaya tidak keluar lagi ya. Terus pakai kruk selama 2 bulan. Oh no. Luar biasa. Setelah istirahat 2 bulan, 2 bulan latihan nggak?
2 bulan nggak ada latihan sama sekali, nggak bisa. Saya numpu aja nggak bisa. 2 bulan tidak berlatih, terus kemudian ketemu corona, tidak berlatih, berarti tidak sefit waktu di Jepang ya? Betul, sudah jauh memang. Oh no! Oke. Saya senang banget nih. Banyak wawasan hari ini yang saya dapat dengan kehadiran Sensei ini. Terima kasih. Mungkin itu bisa disampaikan, kamera itu bisa langsung disampaikan kepada subscriber yang mungkin punya anak-anak. Ya, ayo kalau memang apa yang tidak diketahui bisa disampaikan supaya tidak menjadi seorang orang tua seperti saya gitu melarang anaknya karena bukan karena olahraga ini bahaya, karena kurangnya pengetahuan yang saya miliki. Betul. Anjos. Oke. Yuk para subscriber dari Madam Chang TV ya, kalau mau ngikutkan anak-anaknya atau mungkin mau ikut sendiri, boleh latihan sama-sama dengan kita. Di alamatnya disebutin. Oh, silakan. Di Jalan Raya Mulyosari 78C, lantai 3. Luar tulisan. Ya, jadi untuk anak-anak nggak perlu khawatir karena emang meskipun kita full body contact, kalau masih usia 16 tahun ke bawah pakai full protection, full body protector. Dan kalau yang paling tua masih boleh umur berapa? Umur berapapun welcome. Asal masih bisa jalan begitu. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalkan ada yang nggak bisa jalan kan boleh kan latihan atas ini aja kan ya. Boleh. Siapa tahu dengan latihan menggerakkan atas terus kakinya ikut bisa tergerakkan begitu. Betul, ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga ke depan yang sekarang sudah menjadi karir bertumbuh dan siapa tahu Sensei bisa bekerja sama dengan Bapak Chang untuk melakukan pembinaan atlet-atlet ini dan semoga cepat menemukan jodohnya dan secara fisik mungkin tidak bisa berlatih, sekarang berlatih hati supaya bisa lebih kuat menahan sakit yang di dalam. Terima kasih, salam bertahan hidup. Oke. Bagaimana? Maka itu jangan lupa subscribe, loncengnya dan silakan di komen. Oke, semoga bermanfaat. Salam bertahan hidup.